Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdevosi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu. Tuhan menyertai kami dan melindungi kami saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdevosi Tuhan. Biarlah berita kebenaran firman-Mu Tuhan kami dapat cermati dan kami dapat nikmati Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa kami Tuhan. Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan bawakan devosi yang bertema tidak mengenal aku. Dan ayat devosi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Namun sebelumnya kalian boleh baca terlebih dahulu karena ayat ini cukup panjang, jadi nanti durasinya cukup panjang juga. Jadi kalian boleh skip dulu video Ibu dan baca kembali Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Oke, bagaimana? Kalian sudah selesai membaca Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14? Apa yang kalian dapatkan? Mungkin setiap kita berbeda-beda ya yang kita dapatkan. Namun di sini Ibu akan sharingkan apa yang Ibu dapatkan dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Inti dari yang Ibu dapatkan itu terdapat dari Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ibu bacakan kembali. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14 itu adalah Rumah Bapa. Nah, di sini bercerita tentang seorang murid Yesus yang tidak benar-benar mengenal Allah gitu. Kita tahu bahwa Filipus merupakan murid Yesus, yang dimana dia juga setiap harinya pasti bersama dengan Yesus. Setiap hari bertemu, berbicara atau mengobrol dengan Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi kepada Filipus? Dia itu tidak mengenal Allah dengan benar-benar gitu. Nah, dia selalu melihat apa saja yang dilakukan Yesus setiap harinya karena Filipus ini selalu mengikuti Yesus kemana saja gitu. Seharusnya ia lebih cerdas dan berhikmat karena dia telah melihat langsung apa yang dilakukan Yesus. Berbeda dengan kita saat ini ya, karena kita saat ini melihat dan mendengarkan kebenaran Yesus, mengenal Yesus itu melalui kebenaran firman-Nya. Nah, namun kenyataannya Filipus tidak benar-benar mengenal Yesus. Nah, di sini juga bukan hanya Filipus, tapi Thomas juga sebagai murid Yesus juga tidak mengenal Yesus secara benar-benar gitu. Itu terdapat dari Yohanes 14 ayat yang kelima. Dibacakan ya. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan pergi ke situ?" Nah, di sini menunjukkan bahwa Filipus dan Thomas sebagai murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak benar-benar mengenal Yesus. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu cerita tentang seorang anak yang merasa kehilangan seorang putrinya, yang dimana ayahnya ini menyekolahkan anaknya ke suatu tempat, yaitu di luar kota, dan ia menyekolahkan anaknya mulai dari SMP sampai yang kuliah, bahkan sampai kerja pun ayahnya ini terpisah dengan anaknya. Tujuan dari ayahnya itu menyekolahkan dia ke luar kota karena di sekelilingnya, di sekitar rumahnya tidak ada sekolah yang cukup bagus. Jadi ayahnya memiliki tekad agar anaknya memiliki pendidikan yang baik. Nah, namun apa yang terjadi? Ayahnya ini merasa kehilangan putrinya itu yang disekolahkan di luar kota. Nah, hal yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut adalah kehilangan seorang anak saja sudah menjadi kerugian besar gitu. Apalagi kita kehilangan juru selamat
sungguh tidak terbayangkan ya apa yang akan terjadi kepada kita. Nah, sebagai bahan refleksi bagi kita semua, terkhusus juga ibu juga di sini, apakah sebenarnya kita benar-benar mengenal Yesus Kristus? Nah, di sini kita tahu bahwa banyak orang yang melakukan mukjizat dan mengatasnamakan nama Yesus, namun belum tentu mereka benar-benar mengenal Kristus itu. Nah, pesan yang ibu ingin sampaikan di sini adalah berusahalah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, sebab tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami kembali agar kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar dari cerita Filipus dan Thomas, agar kami, walaupun kami tidak melihat Engkau secara langsung, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, dan kami dapat menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari Engkau selalu menuntun kami dan menguatkan kami dan memampukan kami dalam melakukan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup jiwa raga kami. Terima kasih Yesus, amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.